Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semoga mendapat ridhonya Allah di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa surga adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan banyak kenikmatan yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang taat kepadanya. Sebagai gambaran kenikmatan surga banyak tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu akan kekal di dalamnya. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kalian ingat bahwa tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan ada beberapa kelompok yang tidak dapat mencium aromanya surga. Siapakah mereka? Simaklah video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal faham. Semoga ilmu kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelompok yang pertama yaitu istri yang sengaja meminta cerai dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, aroma surga tidak akan tercium, bahkan diharamkan bagi seorang istri yang dengan sengaja meminta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti seorang istri yang meminta cerai gara-gara suaminya yang sudah kerja keras tapi tidak bisa memenuhi gaya hidupnya yang suka berpoya-poya atau suka berlebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang mempelajari agama untuk kebutuhan duniawinya. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelompok selanjutnya yang tidak dapat mencium aroma surga adalah mereka yang mempelajari ilmu agama hanya untuk kepentingan duniawi. Maksudnya, ilmunya hanya digunakan untuk memenuhi keinginan duniawinya yang berasal dari hawa nafsu yang buruk, bukan untuk dijadikan sarana untuk lebih dekat dengan Allah atau mendapatkan ridhonya Allah di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dengan mengharap ridho Allah, yaitu ilmu agama, tapi tidaklah ia mempelajarinya melainkan untuk memperoleh harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelompok yang ketiga yaitu orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam juga termasuk kelompok yang tidak dapat mencium aroma surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, pada masa akhir zaman akan muncul suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka ini tidak akan mencium bau harumnya surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelompok yang keempat yaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang.
Wanita yang berpakaian tetapi telanjang maksudnya pakaian yang dipakai wanita tersebut masih terlihat lekukan badannya. Karena hal tersebut sama saja memperlihatkan auratnya. Sedangkan tujuan utama berpakaian adalah untuk menutupi aurat. Maka tak heran wanita seperti itu menjadi salah satu dari kelompok yang tidak diperkenankan mencium aromanya surga. Karena berpakaian seperti itu tidak dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dua golongan yang termasuk ahli neraka yang saya belum pernah melihatnya. Golongan pertama, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencabuki manusia. Dan golongan kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punduk unta yang miring. Dua golongan tersebut tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya baunya surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Menurut riwayat lain, harumnya surga sudah bisa dirasakan mulai jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Kelompok yang keempat yaitu orang yang mencambuk manusia. Mengacu pada hadis di atas, kelompok lainnya yang tidak dapat mencium aroma surga adalah orang yang mencambuk manusia. Maksudnya mencambuk dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan atau diperintahkan dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok yang keenam yaitu orang yang membunuh orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membunuh orang kafir yang bukan musuh Islam termasuk golongan yang tidak bisa mencium aroma surga. Sebab ada beberapa jenis kafir yang darahnya haram untuk ditumpahkan umat Islam, yaitu kafir mu'ahad, yaitu kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Yang kedua, kafir zimmi, yaitu kaum kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'min, yaitu orang kafir yang mencari perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga bisa didapati dari perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Kelompok yang ketujuh yaitu orang yang sombong. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok lainnya yang tidak bisa mencium aroma surga adalah orang yang sombong. Sombong adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 golongan yang diharamkan mencium aromanya surga. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.